Sudah bisa dilihat, Pak? Sudah kelihatan? Oke, silakan. Perkenalkan, Pak, nama saya Hairati. Saya bertugas di SD Impres Tabing, Kecamatan Paling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Di sini judul aktualisasi saya yaitu penerapan model pembelajaran picture and picture dan make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Impres Tabing. Kemudian setelah beberapa bulan saya mengajar bertugas di SDN Impres Tabing, ada beberapa isu yang saya temukan, dan setelah dilakukan tapisan isu melalui APKL, maka isu yang saya angkat yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 3 SDN Impres Tabing. Kemudian gagasan pemecahan isunya itu yaitu penerapan model pembelajaran picture and picture dan make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Impres Tabing. Kemudian selanjutnya tabel rencana kegiatan aktualisasi saya, Pak. Di sini ada lima kegiatan. Yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran. Kegiatan pertama ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Kemudian tahapan keduanya membuat RPP sesuai dengan pedoman. Pedomannya itu silabus, Pak. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran berupa media gambar. Kemudian yang keempat, membuat kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat soal dan kunci jawaban sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian kegiatan yang kedua itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture. Di sini tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan suasana belajar. Menyiapkan suasana belajar di sini sudah termasuk berdoa, absensi, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan materi pembelajaran menggunakan metode ceramah, Pak. Kemudian yang ketiga, membagikan gambar kepada siswa dan menugaskan siswa menempelkan gambar di karton yang telah disediakan dengan benar. Ini merupakan ciri atau karakteristik dari model pembelajaran picture and picture. Kemudian yang keempat itu memberikan refleksi kepada siswa dan sekaligus menutup pembelajaran. Dan kemudian tahapan ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model make a match. Tahapannya itu yang pertama sama, menyiapkan suasana belajar. Kemudian yang kedua, menjelaskan materi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, membagikan kartu kepada seluruh siswa yang setengah dari kartu itu berisi tentang pertanyaan dan setengahnya lagi itu berisi jawaban dari pertanyaan itu. Ini merupakan ciri atau ciri khas dari model pembelajaran make a match itu sendiri. Kemudian yang keempat itu memberikan refleksi kepada siswa. Dan kegiatan yang keempat itu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahapannya yaitu membagikan soal dan menugaskan siswa mengerjakan soal. Kemudian yang kedua itu analisis hasil evaluasi. Dan yang ketiga itu pemberian apresiasi kepada seluruh siswa, khususnya siswa yang aktif dan siswa yang berprestasi. Jadi seluruh siswa itu diberikan apresiasi, bukan cuma yang berprestasi, tapi semuanya tapi kepada semua siswa. Cuman bentuk apresiasinya itu berbeda antara siswa yang biasa-biasa saja dengan siswa yang berprestasi. Supaya maksudnya ini lebih memotivasi siswa lain untuk meningkatkan prestasinya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang keempat di sini ada jadwal tentatif aktualisasi saya yang dimulai dari minggu kedua bulan November dan berakhir di minggu pertama bulan Desember. Terima kasih, sekian presentasi saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Haryati sudah presentasi tentang rencana yang akan dikerjakan selama aktualisasi. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya ini Pak Abdul Ghani. Bagaimana menurut Bapak rencana dari Bu Haryati tadi? Silakan Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Panitia Pelaksana Ujian Laskar ini, juga yang saya hormati guru saya yang ikut dalam kegiatan ini, juga yang saya melengkapi daripada program kegiatan yang dia ajukan tadi. Syukur alhamdulillah dengan pembinaan Bapak Ibu, guru yang akan mengajar di SDN Negeri Stabil menjadi dasar pembelajaran bagi dia. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa terlaksana sampai selesai, dan harapan kami sebagai mentor di sekolah mengharapkan supaya guru tersebut mampu berbuat, bertindak, melaksanakan sesuai dengan apa yang dia programkan tadi, sesuai dengan apa yang diprogramkan. Mudah-mudahan sukses dan sampai pada akhir ujian ini. Barangkali itu saja tanggapan dan himbauan kami. Terima kasih banyak. Baik, makasih Pak Tulkani atas tanggapannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Penguji Pak Rian. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok, MP. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Abdul Ghani SPD. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentorlah yang akan menunjukkan, kemudian mentorlah yang akan membimbing nantinya Ibu Hairati dalam pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan. Kemudian juga kami sengaja menghadirkan mentor karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa, bagaimana sekarang pembelajaran pasca COVID, kemudian mentorlah yang paling punya akses di lapangan. Harapannya selain memberikan fasilitasi, mentorlah yang memberikan masukan, ide, termaksud mengkritik apa yang dilakukan Ibu Hairati ketika terjadi kesalahan. Baik, yang kami hormati Ibu Endang dari perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Bangkep yang hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Kemudian ada Pak Ikram dan yang kami banggakan Ibu Herawati. Baik, saya langsung apa yang diusung oleh Ibu Hairati, yaitu penerapan model pembelajaran picture and picture dan make a match. Oke, pembelajaran picture and picture, terus ada make a match ini untuk semua pembelajaran kah? Atau hanya untuk pembelajaran tertentu, Ibu Herawati? Di sini saya untuk beberapa mata pelajaran saja, Pak. 2 mata pelajaran, Pak. Apa itu? Pembelajaran apa? Matematika dengan IPA, Pak. Matematika dan IPA, dan bisa menggunakan 2 metode ini? Ya, Pak. Oke, di dalam latar belakang juga sudah disampaikan datanya, cuma saya kurang tahu ini data mengenai rendahnya hasil belajar, permasalahan dari UTS. Ada kriteria ketuntasan minimum 65 dari total 7 siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa. Ini nanti diperjelas ini untuk masih adakah mata pelajaran lagi atau memang ini hasil perankingan untuk semua mata pelajaran? Ini hasilnya ini Pak, cuman untuk 2 mata pelajaran itu Pak, mata pelajaran. Nanti disampaikan di dalam latar belakang bahwa ini hasil pembelajaran matematika dan IPA. Seperti itu. Oke, berikut. Kami mengapresiasi sudah dilakukan analisis dalam laporan rancangan aktualisasi ini. Sudah dilakukan melalui tapisan isu. Kemudian ada fishbone-nya.
Berikut kita masuk ke matriks rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran. Membuat RPP. RPP-nya nanti dipanjangkan. Tidak semua orang familiar dengan istilah RPP. Apa RPP itu? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak. Oke, membuat media pembelajaran berupa media gambar. Oke, berikut model picture and picture. Jelaskan secara singkat model picture and picture itu seperti apa, Bu? Model picture and picture itu model pembelajaran di mana siswa ditugaskan untuk mengurutkan gambar secara sistematis atau berurutan, Pak. Itu yang model ciri khas utamanya, Pak. Contoh, kasih contoh seperti gambar apa? Contohnya misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Ada itu yang dibilang bertumbuh. Jadi kita memberikan gambar anak-anak itu dari gambar bayi, balita sampai gambar dewasa. Kemudian menyuruh anak-anak untuk mengurutkannya mengurutkan sesuai prosesnya dulu, Pak. Dari apa dulu, dari bayi dulu kah atau langsung anak-anak. Jadi siswa disuruh untuk menempel secara sistematis gitu, Pak. Oke. Kemudian ada model make match. Model make match ini seperti apa, Bu? Model make match ini macam memberi kartu kepada siswa. Kartu juga. Iya, kartu, Pak. Yang sebagian berisi pertanyaan, sebagian lagi berisi jawaban. Kemudian nanti saya menyuruh siswa untuk mencari jawaban dari kartu pertanyaan yang dia pegang. Seperti itu, Pak. Oh, jadi kemudian saya dapat soal terus di kartu lain ada jawabannya. Iya, Pak. Semacam menjodohkan juga begitu, Pak. Menjodohkan. Oke. Baik. Di kegiatan keempat melakukan evaluasi pembelajaran, membagikan soal dan menugaskan siswa mengerjakan soal, analisis hasil evaluasi, pemberian apresiasi kepada seluruh siswa, khususnya siswa yang pemberian apresiasi ini seperti apa contohnya? Yang saya rencanakan itu, Pak, pemberian apresiasinya semacam pemberian buku alat tulis. Jadi semua itu siswa diberikan. Semuanya dapat alat tulis. Dapat, cuman dibedakan antara siswa yang berprestasi dan siswa yang biasa, Pak, gitu. Oke, yang kurang gitu. Oke, untuk memotivasi siswa. Baik, saya akan kaitkan satu buah nilai, saya sampel satu buah nilai dengan kegiatan atau tahapan kegiatan. Di kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture. Di tahapan kedua, menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian nilainya ada tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas dan ada tanggung jawab juga di sini dalam konteks anti korupsi. Apa perbedaannya, Bu? Kalau tanggung jawab di akuntabilitas itu, Pak, tanggung jawab di akuntabilitas itu lebih berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Nah, di sini kewajiban guru kan memberikan materi tugas guru kan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Sedangkan di tahap di anti korupsi, Pak, ada juga tanggung jawab. Tanggung jawab yang secara garis besar apa perbedaan? Kenapa dua ada tanggung jawab situ? Ibu ngambilnya tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas. Bagaimana kalau tanggung jawab dalam konteks anti korupsi itu seperti apa? Kalau tanggung jawab di akuntabilitas itu, Pak, tanggung jawab berarti sesuai dengan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kalau misalkan bagian dari kewajiban, menyelesaikan kewajiban. Kemudian kalau dalam konteks anti korupsi? Konteks anti korupsi tidak meminta imbalan apapun dalam melaksanakan pembelajaran yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya.
Seperti Terus itu. yang tanggung Terus yang tanggung untuk memberikan apresiasi seperti buku alat tulis tadi, siapa yang siapkan? Ibu atau nanti dari sekolah? Dari dana pribadi, Pak. Dana pribadi. Tidak mau minta tolong ke kepala sekolah mumpung ada Pak Mentor di sini? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Oke, Pak Mentor. boleh. Nanti bertentangan sama nilai anti korupsinya. Katanya tidak minta imbalan, Bu. Iya, Pak. Ya, baik. Nanti kalau umpamanya Pak Mentor bantu, tidak apa-apa, boleh diterima. Tapi kalau Ibu mau minta, nanti saya minta kepala sekolah atau Pak Mentor untuk bantu, ya jangan. Karena ini Ibu yang bikin, nanti Ibu bikin begini terus, nanti bangkrut Pak Kepala Sekolah, habis dana bos nanti. Oke, terima kasih banyak Bu Hairati. Saya ingin menyampaikan bahwa aktualisasi ini yang diaktualisasikan adalah nilai-nilai, tetapi tidak mengesampingkan kegiatan kreatif yang sudah disusun dan ingin diimplementasikan. Jangan sampai lupa, ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang menghormati mentor, ini tentang menghargai teman sejawat, ini tentang bisa bekerja sama dengan teman-teman guru. Seperti itu. Oke, manage waktu dengan baik. Berikut, jaga kesehatan. Dan terakhir kami ingin menyampaikan selamat beraktualisasi. Terima kasih banyak Pak Mentor. Berikut kami serahkan kembali ke Pak Coach. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kabit sebagai pengujinya. Ya, tolong nanti Bu Hairati saran-saran dari penguji tadi ditindaklanjuti, diantaranya itu di latar belakang nanti perjelas data tentang nilainya rendah tadi itu pada mata pelajaran apa saja, sebutkan. Kemudian kalau ada naskah, ada singkatan pada naskah, semua yang singkatan-singkatan nanti jangan langsung disingkat, tapi dipanjangkan dulu baru dalam kurung disingkat, gitu. Supaya orang paham semua. Jangan langsung disingkat. Singkat nggak ada kepanjangannya, itu orang itu nanti naskahnya semua diperiksa, bukan hanya RPP saja. Siapa tahu ada singkatan lain, nanti cari, jangan langsung disingkat. Oke, selesai segera ditindaklanjuti, kemudian nanti diaktualisasikan di tempat tugasnya, dan saya mohon nanti Pak Abdul Ghani sebagai mentornya, mohon saya didampingi adik kita ini untuk melaksanakan aktualisasinya, dan dikumpulkan bukti pelaksanaannya untuk ditunjukkan pada saat ujian akhir nanti. Ujian akhir saya harapkan Pak Abdul Ghani masih hadir lagi untuk konfirmasi. Benar nggak bukti yang ditunjukkan oleh peserta nanti? Itu konfirmasinya, karena yang tahu persis adalah mentornya, gitu ceritanya. Baik, terima kasih. Kita tutup sekian dulu untuk sesinya Ibu Hairati. Kita kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ikram. Ya, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Ibu Hairati dan Pak Mentornya mendampingi Ibu Hairati. Oke, kepada Ibu Hairati boleh meninggalkan ruangan ini karena kami akan lanjut ke peserta terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum.